Af'aluhum salah satu fil waqi'i. Ini ada tiga. Madin fil amri wal mudhari'i. Jadi fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Fal madi maftuhul akhiri in kuti an mudmarin muharrakin bihi rufi fa in atamal dhamiri sukina wa dhammuhu ma'wawi jam'in uyina. Jadi mabninya madi itu ada tiga. Mabninya madi ada tiga, mabni fathah, mabni sukun, dan mabni dhammah. Mabni fathah itu apabila tidak bertemu dengan dhamir rofa mutaharrik dan waw jama'. Kalau yang mabni sukun apabila bertemu dengan dhamir rofa mutaharrik. Sedangkan mabni dhammah apabila bertemu dengan waw jama'. Jadi ini mabni fathah ini ketika mabni fathah ketika tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik dan waw jama'. Contohnya adalah do roba. Maka doroba ini adalah mabni fathah. Fi'in madi mabninya mabni fathah. Kenapa kok mabni fathah? Kenapa kok mabni fathah? Karena tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik dan waw jama'. Karena tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik dan waw jama'. Kemudian kalau mabni dhammah ketika bertemu dengan waw jama'. Misal dorobu. Maka mabni dhammah ini fi'il madhi mabni dhammah ketika bertemu dengan waw jama'. Sedangkan yang mabni sukun ketika bergandeng dengan dhamir rafa mutaharrik. Contohnya adalah dorobtu. Dorobtu. Dorobtuma. Dorobtum. Dorobti. Dorobtuma. Dorobtunna. Dorobna. Dorobti. Dorobtuma. Dorobtuma. Dorobtunna. Dorobtu. Dorobna itu. Itu semuanya adalah dhamir rafa mutaharrik. Nah, ketika fi'il madhi bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik, maka nanti fi'il madhi itu mabninya mabni sukun. Bisa dipaham ya? Coba kita contohkan. Kalau sudah paham kita praktekkan ya yang berkaitan dengan fi'il madhi ini. Mabni daripada fi'il madhi. Nah, sekarang ini dari sini sampai sini tentukan mana fi'il madhinya dan mabninya mabni apa. Monggo.
Kotama. Ilmadi. Oh, yang Mabni mana al suaranya kecil. Kotama Ustaz. Mabni Pertama, oke. al Pertama mabninya, fat- Fathah. Fathah. oke, mabni fathah. Karena tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik dan wawu jama. Gimana lagi? Selain pertama, Itu aja Ustaz. Koba. Koba apa juga itu? pertama tidak ada lagi ya selain pertama ya. Kalau di Itu sini, di bawah. ah, enggak, yang ayatnya saja. Yang kalau ini, Yaqulu. ah, ada Mudhaf. yaku. Yakulu ini kan fi'il apa? Ya- Yakulu, fi'il mudhari. Yakulu ini kan fi'il mudhari ya. Amanah termasuk tidak Ustaz? Gimana? Amanah. Amanna. Oke, berarti amanna. Amanna fi'il madhi itu. Amanna adalah Mabni fi'il sukun. madhi. Sekarang mabninya mabni apa? Mabni sukun Mabni sukun. Mana sukunnya? atau mabni fathah. Oke, sekarang amanna ini silakan tentukan dulu mabni sukun apa mabni fathah atau gimana. Kalau mabni sukun, mana sukunnya dijelaskan? Kalau Kalau fi'il mabni madhi kan tadi sukun kan mabninya adalah ada tiga, mabni fathah, mabni dhamma, dan mabni sukun. Kalau mabni fathah ketika tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik dan wawu jama kan gitu kan. Kalau mabni sukun itu bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Kalau mabni dhamma itu adalah kalau mabni dhamma ketika bertemu dengan wawu jama. Sekarang lafaz amanna kira-kira ini masuk ke yang bagian mana? ke mabni sukun Ustaz. Mabni sukun, oke. Mana sukunnya? Itu kan nunnya ada dua, yang satu sukun, yang satu berharokat, jadi ditasydid. Karena nunnya ini ada dua ya. Yang satu nunnya ini ada dua. Amanna. Nanya yang kedua itu adalah domir roh mutaharriknya. Nah yang kedua merupakan domir rofa mutaharrik. Sedangkan nun yang pertama karena ada dua nun, maka secara kaidah kalau ada dua nun kumpul kemudian salah satunya mati, maka kan harus dikumpulkan. Kan gitu kaidahnya. Maka kaidahnya harus dikumpulkan. Mana lagi kalau ini? Amanu. Amanu. Mabninya ini apa?
Mabni domah. Mabni dhamma. Kenapa kok mabni dhamma? Karena ketemu wau jamak. Karena ketemu wau jama. Oke. Karena ketemu dengan wau jama. Ini sudah bisa dipaham ya? Dengan akhi sudah bisa dipaham tentang mabninya fil madi. Bisa, Ustaz. Oke. Alhamdulillah. Kalau sudah bisa kita lanjut. Kita lanjut kepada fi'il amar. Kita lanjut kepada fi'il amar. Fi'il amar. Wal amru mabniyun ala sukuni aw hadfi harfi illatin aw nuni. Sekarang pembahasan dari fi'il amar. Fi'il amar mabninya itu ada tiga juga. Pertama mabni sukun. Yang kedua mabni membuang huruf ilat. Kemudian yang ketiga adalah membuang nun. Jadi kalau fi'il amar mabninya juga ada tiga. Pertama adalah mabni sukun. Pertama mabni sukun. Kemudian kedua adalah membuang ilat. Kemudian yang ketiga adalah membuang non. Ya. Jadi mabninya fi'il amar itu ada tiga. Mabni sukun, membuang ilat, dan membuang non. Kapan yang mabni sukun? Yang mabni sukun itu apabila sahih akhir. Berarti tidak berakhiran huruf ilat. Yang mabni sukun adalah ketika berupa sahih akhir. Dikatakan sahih akhir karena selamat daripada huruf ilat. Huruf ilat itu kan ada tiga. Ada alif, ada ya, dan juga ada waw. Alif, ya, waw. Alif, ya, waw itu merupakan huruf ilat. Alif, ya, waw. Nah, ketika sahih akhir, maka nanti mabninya adalah mabni sukun. Kalau membuang huruf ilat, ini yang mabni sukun berarti idrib. Ada idrib, of, all, ijlis, ikra. Pokok yang bukan mu'tal akhir, kalau yang tidak mu'tal akhir, maka nanti menggunakan sukun. Yang membuang ilat, yang membuang huruf ilat, no. Kedua adalah mabninya adalah membuang huruf ilat. Yang membuang huruf ilat itu bagaimana? Yang membuang huruf ilat itu ketika apabila berupa mu'tal akhir. Yang membuang huruf ilat itu apabila berupa mu'tal akhir. Ketika berakhiran huruf ilat, maka nanti fi'il amarnya mabninya mabni membuang huruf ilat. Contoh lafaz ud'u. Ud'u ini kan mu'tal wawu. Asalnya ada wawunya. Apa yad'u itu yad'u. Itu kan asalnya ada wawunya. Ud'u ada wawunya. Karena fi'il amar ketika berupa mu'tal akhir membuang huruf ilat, maka ya harus dibuang huruf ilatnya. Maka menjadi ud'u. Ini yang mu'tal wawu. Coba yang mu'tal alif.
Contohnya gimana? Yang mu'tal alif, yang mu'tal alif itu kan contohnya adalah ikhsha, khosya, yakhsha itu kan. Ikhsha. Kalau yang tadi adalah mu'tal waw, ud'u. Ud'u ini mu'tal waw. Asalnya ada wawunya. Yang mu'tal alif adalah ikhsha. Asalnya ada alifnya ikhsha, ada alifnya di belakang. Akhirnya membuang huruf ilat. Kemudian kalau yang iya, mu'tal iya, yang iya gimana? Irmi ya Pak. Irmi. Irmi. Yang iya adalah irmi. Yang iya adalah irmi. Irmi asalnya itu kan ada iya-nya. Asalnya ada iya-nya. Cuma fi'il amar ketika berupa mu'tal akhir maka mabninya harus membuang ilat. Mabninya adalah dengan cara membuang huruf ilat. Oke. Kemudian yang sekarang yang membuang nun. Kapan mabni amar itu fi'il amar itu mabninya adalah membuang nun ketika apabila berakhiran alif tasniyah, berakhiran wawu jama, ya muannas mukhatabah gitu. Ketika berakhiran alif tasniyah, berakhiran wawu jama dan berakhiran ya muannas mukhatabah, maka fi'il amar mabninya dengan cara membuang non. Contohnya membuang non. Kalau semisal kita ambil contoh dari lafadz doroba, maka contohnya gimana? Semisal kita ngambil contoh fi'il amar daripada doroba. Fi'il amar yang membuang non itu ketika berubah, ketika fi'il amar itu berakhiran alif tasniyah, waw jama' dan ya muannas mukhatabah. Kalau dicontohkan menggunakan lafaz doroba gimana? Jadi idrib. Oh, idrib kan mabni sukun, ahi. Idriba mungkin saya. Idriba. Idriba asalnya kan idribani. Asalnya adalah idribani. Asalnya adalah idribani. Itu Berarti kan kalau yang yang wow jam kalau yang hujan gimana? jadi idribu ya. Idribu. Asalnya kan idribu nah. Idribu asalnya adalah idribuna. Itu.
Idribu asalnya adalah idribu. Nah, kalau berakhiran ya muannas mukhatab mah. Ibridi. Ibridi mungkin saya. Idribi asalnya adalah idribina. Idribina. Oke. Coba kita mempraktekkan. Coba apa lafadz apa yang antum ketahui di Al-Quran yang berupa fi'il lamar, baik nanti itu yang mabni sukun ataupun mabni membuang huruf elat ataupun yang membuang nun. Contoh di Al-Quran yang antum ketahui. Fakulna rib bi'asokal hajar. Hah? Idrib Fakul bi'asokal itu ya. Fakulna idrib ini kan mabni sukun. Fakulna idrib bi'asokal hajar. Bi'asokal hajar. Fanfajarat. Infajarat fi'il apa? Infajarat fi'il amar. fi'il madi. Fanfajarat itu. Madi. Fi'il madi fanfajarat. Fanfajarat itu merupakan fi'il madi. Lah, sekarang fanfajarat itu kan fi'il madi. Mabninya pakai apa? Mabni fathah. Mabninya mabni fathah. Fanfajarat ini merupakan fi'il madi yang mabninya adalah mabni fathah. Fanfajarat ini adalah fi'il madi, mabninya adalah mabni fathah. Mabninya adalah mabni fathah. Oke, selain itu apa fi'il amar? Mungkin yang itu kan tadi uni sukun. Sekarang yang membuang huruf ilat mungkin ada di Al-Quran. Antum tahu ayatnya? Yang membuang huruf ilat. Kalau wattaqullah termasuk gak Ustaz? Ittaqu, ittaqu itu kan membuang Huruf nun. non itu ya. Sama kan ittaqullah fattaqun naro ittaqu kan sama kan ya? Kalau Ah, fankihu ma lakum minan nisa itu Ittaqu, Ustaz. ittaqu ini yang membuang non ini, yang membuang non ini. Asalnya adalah fattaquna an-nara. Ittaqu, ittaqun nara. Sama dengan ittaqullah sama saja dengan itu. Tapi kalau itu belakangnya ditambahin alif lagi ya Ustaz. Setelah Lah, nunnya. itu apa? Kok ada alifnya? Itu merupakan alif pembeda. Namanya alif arif apa ya namanya ya? Alif apa? Alif pembeda itu. Alif alif. Artinya sebagai pembeda itu ya. Itu sebagai petanda bahwasanya untuk membedakan antara wawu jama' dengan bukan wawu jama'. Jadi hal ini alif itu menunjukkan ketika ada lafadz yang setelah waw itu ada alifnya, yang setelah waw ada alifnya berarti wawunya itu wawu jama'. Seperti halnya ah kalau yang wawunya bukan wawu jama' seperti apa ya? Yauzu. Yauzu itu kan fi'il mudhari ya. Yauzu itu kan berakhiran waw kan? Itu enggak ada alifnya.
Itu namanya, ini alifnya adalah alif sebagai alif yang berfungsi sebagai pembeda antara wawu jamak dengan wawu kalimat, bukan wawu jamak. Oke, mabninya fi'il amar. Kalau yang mabni membuang huruf ilat gak ada di Al-Quran. Tadi kan yang dicontohkan adalah mabni sukun, dan membuang huruf ilat, membuang nun, buang nun. Kalau yang membuang hasfu ilat, yang hasfu ilat, Faqatila, Ustaz. gimana Ukti? Faqatila, Fa, faqatila, qotila. Faqatila asalnya adalah itu. Ini yang membuang non juga ya. Yang membuang non juga. Oke. Ini fi'il amar sudah bisa dipahami ya. Nah, fi'il amar, fi'il madi sudah, fi'il amar sudah aman juga. Kita lanjut kepada ini fi'il mudhari ya. Pada fi'il mudhari. وافتتحوا مضارعا بواحد من الحروف الأربع الزوائد همز ونون وكذا ياء وذا يجمعها قول أنيت يا فتى. Tar, oke. Kemarin ini sudah semua sebenarnya fi'il mudhari juga sudah ya fi'il mudhari. Tentang maknanya nanti ada di rekaman yang berikutnya yang kemarin itu. Waftatahu mudhari'an biwa'idi, huruf mudhari'ah itu pasti didahului fi'il mudhari itu pasti didahului oleh huruf mudhari'ah itu kan. Pasti. Huruf mudhari'ah itu kan ada 4. Terkumpul dalam lafaz ana itu atau nakti atau tergantung lah singkatannya mau apa terserah. Yang penting untuk mudah dihafal itu terserah. Intinya semua fi'il mudhari itu pasti didahului oleh huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu ada 4, ada hamzah, ada ya, ada nun dan ada ta. Semuanya mempunyai makna tersendiri. Kalau hamzah itu maknanya apa? Misal adribu. Menunjukkan apa hamzah itu? Wakilnya kalau dalam ilmu sorof itu apa? Mutakallim. Mutakallim kan ya? Mutakallim wahda. Mutakallim wahda. Kalau nun menunjukkan apa? Mutakallim ghairi wahdah. Ma'a ghairi. Ma'al ghair. Jadi kalau nun itu adalah mutakallim ma'al ghair. Mutakallim ma'al ghair.
Takallim ma'al ghair. Kemudian kalau tak menunjukkan apa? Mu'annas wa'idah Kalau sama tak itu menunjukkan mu'annas wa'idah apa itu? dan Mufrad, mufrad mu'annas mufrad wa'idah muannas ghaibah dengan dengan mufrad muannas mukhatab ghaibah dengan mufrad mufrad mukhab mudzakkar mukhatab mukhatab. Kalau iya, yang iya. Kalau iya itu menunjukkan mu- mufrad mudzakkar mufrad wa'idah mufrad ghaib mudzakkar ghaib. Itu menunjukkan mufrad mudzakkar ghaib. Mufrad mudzakkar ghaib. Nah, wa haitsu kanat fi rubu'in tudam wa fathuha fi ma siwahu multazam. Fi'il mudhari dari fi'il rubai itu huruf mudhari'nya dibaca dhammah. Jadi yang dibaca dhammah, huruf mudhari' yang dibaca dhammah itu hanya berada di fi'il rubai ya. Sedangkan selain rubai, sulasi, khumasi dan sudasi pasti huruf mudhari'nya itu dibaca fathah. Bisa cek saja di Amsilatut Tasrifiyah. Ini sudah kemarin sudah saya juga bahas. Di Amsilatut Tasrifiyahnya. Yang dibaca dhamma, huruf mudhari'ah yang dibaca dhamma itu hanya berada di fi'il rubai. Baik rubai mujarrad atau rubai mulhaq atau fi'il thulasi majrur rubai. Yang penting di rubai. Selain yang rubai maka berarti selain rubai ada sulasi, ada khumasi dan juga sudasi. Semua huruf mudhari'ahnya itu nanti dibaca fathah. Ini berkaitan dengan mabninya fi'il mudhari sekarang. Mabninya bukan mabninya fi'il mudhari itu mu'rab. Fi'il yang mabni itu ada dua, ada fi'il madi dan juga fi'il amar itu yang mabni. Sedangkan fi'il mudhari ini hukumnya mu'rab. Fi'il mudhari raf'ul mudhari alladhi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada. Fi'il mudhari itu selamanya dibaca rafa. Yansuru, yadribu, yaj'alu, yakhluqu. Selamanya selalu dibaca rofa. Fi'il mudhari itu selalu dibaca rofa. Selama tidak kemasukan amil nasab dan tidak kemasukan amil jazm. Selama tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Kalau fi'il mudhari kemasukan amil nasab, maka ya nanti harus dinasab. Apa nasab? Apa saja amil nasab? Ini sudah. Konsib bi asrin wahya'an walan wakai. Ini adalah anlanidan kailam juhud hatta wa aufa jauh. Ini adalah semua amil-amil nasab. Ini sudah lengkap dengan contoh-contohnya. Kalau kemasukan amil jazm, ini merupakan amil-amil jazm ya. Ini adalah amil-amil jazm. Sudah lengkap dengan contohnya. Kalau kemasukan amil jazm, berarti ya di Arab jazm. Oke, coba kita sekarang mencari fi'il mudhari. Saya bercepat kalau ada langsung bilang ada ya. Kalau sudah nemu langsung bilang saja mana fi'il mudhari'nya itu. Walam yutaqabbal. Yutaqabbal. Ini Arabnya Arab apa? Jazm. Karena masukkan lamil jazm apa amilnya? Lam itu kan. Ya itu.
Kalau ya takobal lihat tas ini, kalau yang bentar. Kalau ini ya takobbalu ya adalah i'rab rafa. Kenapa? Karena tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Hmm. Ini ini antabu'a. Ini i'rab nasab. Kenapa? Karena masukkan an. Oh, Mana fi'il mudhari'nya di sini? Aku, nah ya kan? Aku nah kan fi'il mudhari'. I'rabnya i'rab apa? Nasab. Hmm? Nasab. Sak. Kenapa i'rab nasab? Ada amil nasab. Karena kemasukan amil nasab di i'rab nasab itu karena kemasukan amil nasab. Lah itulah berkaitan dengan fi'il apa namanya fi'il mudhari. Oke, bisa dipaham ya? Ada yang mau ditanyakan?